Hai sahabat Win, ketemu lagi dengan saya di channel Wisdom and Invest. Seperti biasa, hari ini saya akan membahas ke-10 saham ini secara berurutan, dan saham ini adalah saham pilihan dari teman-teman. Jadi bukan merupakan stock pick ataupun ajakan untuk membeli. Tujuan dari analisa ini adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Kalau dirasa ada yang kurang cocok dengan analisa ini, it's okay, silakan dianalisa ulang kembali. Kalau suka dengan video ini dan dirasa bermanfaat, silakan ya klik share dan bagikan ke temannya agar bisa ikutan belajar juga. Dan join Telegram Wisdom and Invest untuk request saham lainnya. Sedikit informasi, nanti tanggal 21 November saya akan mengadakan kelas yaitu Basic Class Plus. Dan kita akan belajar technical analisa agar bisa trading secara mandiri. Materinya adalah ini dan tentunya kita akan praktek ya selama kelas berlangsung. Totalnya itu nanti akan ada 4 pertemuan yaitu 1 minggu sekali. Jadi selama 4 minggu itu kita akan praktek langsung ya. Lalu teman-teman akan mendapatkan bonus yaitu free class 1 kali pertemuan dengan Pak Michael Yoh dan 1 psychology class dengan Foni Ramali yaitu praktisi NLP dan Win Facility senilai 350.000 tapi untuk 38 orang pertama. Investasinya sebesar 538, kalau teman-teman daftar berdua maka menjadi 988. Untuk teman-teman yang berminat bisa langsung hubungi admin di Telegram ya dengan ID-nya win_admin dan di WhatsApp ini adalah nomor WhatsApp-nya admin. Lalu dari tim ini ada promo 11-11. Jadi untuk teman-teman yang mendaftar di promo 11-11 ini, teman-teman akan mendapatkan ekstra 11 hari ya sejak teman-teman mendaftar. Dan teman-teman bisa ajak 1 orang temannya dan menikmati fasilitas Winbot gratis 11 hari. Juga mendapatkan materi edukasi senilai 2.388. Bagi teman-teman yang tertarik bisa langsung hubungi admin di win_admin. Nah, selain itu, untuk teman-teman yang merupakan tenaga medis, jadi seperti dokter, suster, atau apoteker, Win akan memberikan akses gratis selama 2 minggu ya, dengan batas daftarnya hari ini yaitu 11 November. Untuk teman-teman yang merupakan tenaga medis, maka silakan langsung hubungi admin di Telegram win_admin. Jadi ini memang merupakan tanda terima kasih dari tim untuk teman-teman yang sudah berjuang di bidang kesehatan. Chart yang saya gunakan ini adalah chart dari Wisdom and Invest. Jadi memang sudah ada sinyal entry dan exitnya berupa segitiga hijau dan merah. Untuk teman-teman yang tidak menggunakan trading system Win itu nggak apa-apa, nanti saya akan jelaskan juga menggunakan indikator MACD dan stokastik. Jadi teman-teman bisa belajar untuk menganalisa secara mandiri. Yang tertarik belajar lebih detail tentang chart dari Wisdom and Invest, maka bisa klik link yang ada di deskripsi di bawah ya, itu ada penjelasannya lebih detail. Untuk ICBP ini sudah muncul sinyal segitiga merahnya, itu sudah beberapa candle yang lalu ya. Jadi statusnya juga none, artinya sudah tidak ada posisi. Pixelnya merah 1 itu tidak oke, yang oke adalah hijau dua-duanya. Momentumnya juga ini berubah menjadi pink. Jadi potensinya dia bergerak sideways. Kalau dia berubah menjadi merah seperti ini tidak oke ya. Artinya tidak oke. MACD-nya ini sebetulnya masih belum oke. MACD-nya masih trennya menurun. Ini juga sudah mulai mau menutup. Stokastiknya juga tidak oke nih. Stokastiknya dia dead cross ke bawah dan membuka, itu artinya tidak oke. Nah, ini memang si ICBP ini sedang berada di area support. Supportnya yaitu 9.600, tapi candlenya kurang oke ya karena candlenya candle bearish. Jadi untuk teman-teman yang ingin entry sebaiknya pantau lagi besok apakah dia mampu mantul. Mantul dalam arti besok minimal dia harus bergerak membentuk inside bar ya. Inside bar itu bentuknya seperti ini. Jadi candle hijau dia bergerak di dalam candlenya. Jadi kalau mantul minimal dia akan bergerak sideways dulu. Nah ketika sideways itu teman-teman bisa spekulatif buy.
Tapi kalau misalnya sampai dia jebol dari 9.600, maka sebaiknya exit dulu ya, karena sudah nggak oke lagi nih. Dengan harapan kalau dia bertahan di 9.600 ini, maka potensinya dia bisa kembali testing resist yang ada di 9950. Tapi saran saya sih lebih baik coba cek aja chart yang lain ya, mungkin ada yang lebih menarik daripada kita nungguin si ICBP ini kelamaan. Untuk Wika ini kemarin dia breakout dari MA 200 ya, yang titik-titik itu MA 200, artinya dia menembus resist kuat disertai dengan volume pixelnya juga hijau, dua-duanya itu sebetulnya oke. Hari ini kelihatannya banyak yang take profit karena candlenya membentuk jarum dan volumenya cukup besar. Secara ini sih masih oke ya, pixelnya hari ini masih oke. Hari ini masih hijau dua-duanya, momentumnya juga masih ada nih. Nah, ini momentumnya juga masih ada. Kalau dari status, dari sinyal entry-nya ini sudah lama entry-nya, statusnya masih hold dengan profit sebesar 15,3%. Jadi kalau yang sudah profit itu tinggal pasang trailing stop. Bisa menggunakan garis win line. Jadi bisa menggunakan win line. Ataupun yang sudah entry dari bawah maka bisa menggunakan MA20 ya. Nanti akan saya jelaskan di chart yang selanjutnya. MACD-nya untuk Wika ini sebetulnya masih oke. Dia menanjak dan kepalanya masih membuka ya. Masih oke. Stokastiknya juga menanjak, memang sudah mulai merapat. Mudah-mudahan sih nggak sampai dia dead cross ya. Kalau sudah dead cross itu selama masih belum kena trailing stop sebenarnya masih oke. Jadi ada potensi dia akan bergerak sideways. Jadi bisa aja dia ke sini ya. Di sini lalu dia bergerak sideways, itu sebenarnya nggak masalah selama dia belum kena trailing stop. Supportnya kita bisa menggunakan yang di sini support terdekat 1340. Kalau yang lebih jauh, agak jauh, kita bisa menggunakan MA8 di sini ya. Di sekitar sini nih ada MA8. Ini saya zoom. Nah, itu yang ungu ya. Itu adalah angka MA8 ya. Jadi selama dia bertahan di atas MA8 itu sebetulnya masih oke. Teman-teman bisa memiliki kesempatan ya untuk entry bagi yang belum punya. Jadi di dekat MA200-nya sekaligus area support. Ini MA200-nya angkanya ada yang di sebelah sini. Nah, ini adalah angka MA200 yang warna hitam. Kalau yang paling atas itu adalah angka candle ya. Angka current price 1390. Untuk INDF ini sebetulnya chartnya lebih menarik nih daripada si ICBP. Dia memang muncul segitiga merah. Di sini pixelnya merah satu, jadi masih belum oke. Yang bagus adalah hijau dua-duanya. Lalu momentumnya juga ini sebetulnya masih pink-pink. Pink-pink itu artinya potensinya dia bergerak sideways. Ketika dia sideways, kita bisa abaikan segitiga hijau dan merahnya. Kita gunakan strateginya adalah buy on support dan sell on strength. Sambil menunggu dia mulai muncul ada momentum ya seperti ini. Ini sudah oke nih. Untuk chart yang ini, indikator MACD-nya ini sudah agak mulai merapat. Secara tren dia masih sideways. Lalu stokastiknya ini juga sudah dead cross. Jadi potensinya mungkin dia akan koreksi. Kita coba cek area supportnya. Nah, ini supportnya ada di terdekat 7000. Di bawahnya sini juga ada 6825. Potensinya kalau dia bergerak sideways maka seperti ini ya area sideways-nya. Nah, di sini sideways. Kita bisa gunakan buy on support, sell on strength, kecuali dia berhasil breakout nih. Kalau dia berhasil breakout disertai dengan volume yang di atas rata-rata, maka sebetulnya itu oke, kita bisa hold. Kebalikannya, kalau misalnya dia sampai breakdown, sebetulnya kalau dari 7000 dia breakdown sudah agak kurang oke. Tapi ini terakhirnya adalah di sini ya. Kalau dia breakdown dari 6825, maka sebaiknya teman-teman exit dulu. Lalu cari lagi nanti titik entry-nya. Jadi untuk teman-teman bila ingin spekulatif buy bisa menunggu di area 7000. Spekulatif buy. Jangan lupa money management, artinya teman-teman
belinya jangan langsung dalam jumlah yang besar, tapi belinya cicil. Untuk PIVA ini tidak liquid ya, total transaksinya hanya 1,2 miliar. Ini belum ada sinyal untuk entry. Juga pixelnya hanya hijau 1, yang bagus adalah hijau dua-duanya. Momentumnya ini belum ada, masih berupa titik-titik pink, artinya dia bergerak sideways. Nah, untuk PIVA ini adalah saham gorengan. Ya, PIVA ini saham gorengan. Untuk teman-teman yang baru belajar, maka saya sangat tidak menyarankan teman-teman trading di saham ini. Karena saham ini juga saham-saham lainnya yang ada hubungannya dengan farma-farma ya. Jadi seperti KF, INAF, KLBF itu hanya mengharapkan momentum. Jadi kalau dia tidak ada momentum maka agak sulit untuk naik. Contohnya seperti di sini ya. Di sini dia ada momentumnya, maka dia masih ada kesempatan untuk naik. Selama dia belum ada momentum, maka dia akan bergerak sideways yang mungkin bisa aja lama. Jadi untuk selain itu dia juga enggak begitu liquid. Dia high risk dan gorengan. Secara indikator MACD-nya sebetulnya ini terlihat ya, dia rapat-rapat masih sideways. Lalu untuk stokastiknya sebetulnya oke. Ini ada golden cross-nya. Area supportnya, support terdekat ini ada di sebelah sini 815. Resistnya ada di 1130. Ini adalah resist weekly ya. Jadi resistnya lumayan kuat. Selama dia belum ada momentum, saran saya sih hindari aja dulu. Untuk teman-teman yang terbiasa fast trading dan ingin fast trading, bisa manfaatkan kalau sudah ada momentumnya. Bagi teman-teman yang baru belajar atau yang tidak terbiasa trading di saham-saham seperti ini, maka sebaiknya hindari. Mumpung indeks kita lagi bullish, maka ya nggak perlu juga ya kita trading di saham-saham seperti ini yang high risk. Teman-teman bisa manfaatkan untuk entry di saham-saham blue chip. EXCL ini sudah ada sinyal segitiga hijaunya, statusnya adalah hold dengan profit 13,7%. Ini oke ya. Dia breakout juga dengan pola ini, dia sudah breakout, volume breakoutnya cukup dan ada momentumnya. Pixelnya juga dua-duanya hijau, itu artinya oke. Maka yang sudah profit tinggal pasang trailing stop. MACD-nya ini oke, dia menanjak dan membuka ya. Ini kedua garisnya membuka. Dari stokastiknya ini sebetulnya masih menanjak tapi mulai agak menutup. Mudah-mudahan dia masih mampu melanjutkan ke atas. Di sini supportnya ini karena dia sudah breakout, maka kita bisa gunakan di sini 2330. Kalau terlalu dekat maka bisa gunakan support yang di sini 2240. Yang sudah entry bisa pasang trailing stop. Trailing stopnya bisa menggunakan di area sini atau pakai angka EMA 8-nya itu juga boleh. EMA 8-nya itu yang angkanya warna ungu. Nah, itu bisa digunakan di sana pasang trailing stopnya. Atau tergantung sesuai kerelaan teman-teman masing-masing ya, bisa pakai persentase. Misalnya pasangnya 5% dari angka closing hari ini. Bagi yang baru mau entry, teman-teman bisa menunggu di supportnya, mungkin sebaiknya di area neckline sini ya, di 2240. Mudah-mudahan targetnya adalah setinggi pattern ini, jadi sebegini. Nah, ini pattern gunung terbalik. Jadi mudah-mudahan targetnya adalah setinggi itu. Di area 2600, ini angka psikologi ya. Untuk BRIS ada muncul segitiga hijaunya. Jadi tadi pas breakout, ini ada sinyal buy dengan profitnya sudah 2,9%. Nah, ini saham yang entah kenapa sangat disukai oleh orang-orang. Walaupun harga wajarnya itu di area 700-an, tapi tetap banyak sekali yang nafsu sekali beli saham ini. Untuk pixelnya sendiri masih hijau satu, hanya hijau satu ya. Jadi segitiga yang di sini juga sifatnya spekulatif buy, bukan valid buy.
Kalau valid buy adalah dia muncul segitiga hijau, lalu pixelnya dua-duanya hijau, dan ada momentumnya. Jadi ketiga kondisi ini terpenuhi, itu baru valid buy, baru oke ya. Jadi kalau hanya salah satunya yang dipenuhi, sifatnya adalah spekulatif buy. Untuk momentumnya sendiri, momentumnya berubah menjadi warna merah tua, itu artinya ada potensi reversal. Jadi sama seperti di sebelah sini ya. Contohnya seperti di sebelah sini. Jadi ada potensi reversal. MACD-nya sebetulnya masih membuka ke bawah, Dari stokastik ini mudah-mudahan dia mampu. Ini sih sudah golden cross ya, karena ungunya di atas. Dari stokastiknya dia sudah golden cross, mudah-mudahan besok dia bisa membuka ke atas begini. Area supportnya ada di sini 1150. Resistnya mudah-mudahan dia mampu kembali ke atas ya, minimal ke seginilah. Di resist yang di sini itu mungkin sekitar ini hampir 1600 nih, mungkin 15 lebih ya, 15xx. Nah, mudah-mudahan dia mampu ke sini dulu. Tapi jika dia sampai jebol dari 1150, maka sebaiknya teman-teman exit dulu. Dan ini juga nih candlenya sebetulnya agak kurang enak ya, karena ekornya panjang sekali di atas. Itu artinya copetersnya banyak banget nih, yang main fast trade, day trade, dan copet-copet itu banyak. Untuk ANTM ini sinyal entry-nya sudah lama banget, statusnya masih hold dengan profit 65% ya. Wow, luar biasa. Lalu pixelnya ini merah 1, yang bagus adalah hijau dua-duanya, dan momentumnya sebetulnya juga semakin melemah nih. Untuk yang sudah profit maka jangan khawatir ya, tinggal pasang trailing stop, bisa menggunakan garis win line-nya sebagai trailing stop, ataupun bagi yang sudah entry dari bawah maka bisa menggunakan MA20. Jadi untuk teman-teman yang menggunakan trailing stopnya MA20, ini sifatnya adalah swing long. Di sini MACD-nya masih membuka, walaupun dia menutup tapi belum dead cross ya, belum dead cross. Stokastiknya masih menanjak walaupun dia di area overbought. Itu jangan khawatir, karena memang untuk saham-saham yang strong uptrend dia akan cenderung bergerak di area overbought terus selama dia belum turun ke bawah 80 ya. Dan selama MACD-nya masih bagus, artinya tinggal pasang trailing stop aja, tinggal digiring. Supportnya ini setelah breakout maka 1180 bisa menjadi support, atau bisa menggunakan garis MA8 sebagai support. Garis MA8-nya angkanya ada di sebelah kanan ya, yang berwarna ungu. Kalau yang garis biru itu adalah angka MA20-nya. Nah, seperti tadi saya bilang di depan bahwa untuk teman-teman yang sudah entry dari bawah, maka kita bisa menggunakan MA20 sebagai trailing stop. Jadi kita pasang trailing stopnya agak jauh ya. Selama dia belum breakdown dari MA20, kita masih bisa gunakan untuk swing long. Contohnya seperti yang di sini. Jadi dia selama belum jebol MA20-nya, kita masih giring terus. Jadi bisa bayangkan ya, dari area sini sampai area sini profitnya berapa persen. Maka sama seperti itu juga, kita akan giring terus selama dia belum breakdown dari MA20-nya. Ini contoh breakdownnya ya, juga muncul segitiga merah karena dia MA-nya dead cross. Jadi ini belum dead cross, masih di atas MA8, masih oke banget. PTPP ini sudah ada sinyal entry-nya dari beberapa candle yang lalu. Statusnya masih hold dengan profit 10,7%. Pixelnya masih oke, dua-duanya hijau, dan momentumnya juga masih oke ya. Ada momentumnya berwarna biru. MACD-nya ini masih oke, menanjak membuka. Lalu stokastiknya juga masih menanjak dan membuka, ini oke. Area support, nah ini kemarin dia breakout ya, breakout dari pattern cup and handle.
maka kita bisa gunakan area supportnya. Di sini ada support 970. Selama PTPP ini bertahan di atas EMA 8, maka itu sebetulnya masih oke ya. Angka EMA 8-nya itu yang warna ungu, tuh 960, itu kita bisa gunakan juga sebagai area entry kalau teman-teman belum punya barang nih. Kalau yang sudah punya ya tinggal pasang trailing stop ya. Nah, di sini dia ada pattern cup and handle, maka potensinya juga naik setinggi kedalaman ininya ya. Jadi mudah-mudahan dia mampu ke area sana. Tuh ada resistnya di 1060 sampai 1075. Ini saya belum cek di weekly-nya apakah ada pattern lain. Jadi kalau yang lain-lain seperti banking itu sebetulnya ada pattern cup and handle kecil, dan weekly-nya juga ada pattern cup and handle ya. Jadi kalau untuk banking sih oke banget. Untuk PTPP ini saya belum cek lagi apakah weekly-nya juga ada pattern yang menarik. GGRM ini sudah ada sinyal entry-nya, statusnya masih hold dengan profit 3,5%. Pixelnya dua-duanya hijau, itu oke. Momentumnya sih memang belum ada ya, belum ada biru-biru. Yang bagus itu kalau ada biru-biru seperti ini, seperti di sini. MACD-nya menanjak dan oke, masih membuka. Stokastiknya juga masih membuka dan menanjak. Supportnya di support terdekat di sini ya, 42050. Mudah-mudahan dia bisa membentuk pattern double bottom. Nih gunung terbalik nih. Neckline-nya ini resistnya mudah-mudahan di 44900, mudah-mudahan bisa tercapai ya. Untuk HMSP memang hari ini kelihatannya pada panic sell ya, karena HMSP ini keluar dari list MSCI. Jadi di video saya yang kemarin saya ada info untuk teman-teman pantau hasil dari indeks MSCI ini. Jadi kalau saham-saham yang keluar dari list MSCI ada potensi dia akan turun. Kalau saham-saham yang masuk ke dalam daftar MSCI ada potensi dia akan naik. Untuk EXCL itu dia nggak keluar ya, nggak keluar dari daftar, dia hanya turun grade. HMSP yang keluar dari list MSCI. Jadi hari ini sebetulnya memang pada panic sell juga sih. Tapi mudah-mudahan dia masih mampu naik ke atas ya, karena sebetulnya kemarin itu oke banget candlenya, candle bullish dan ada pattern, ada potensi dia untuk double bottom. Pixelnya masih oke, dua-duanya hijau. Cuma memang dia belum ada momentum berwarna biru. Jadi kalau ada momentum biru seperti di sini itu oke ya. Secara indikator MACD-nya HMSP ini masih naik, walaupun memang dia sudah mulai menutup. Stokastiknya juga sebetulnya oke, ini masih naik dan hampir mau menutup dan mau menutup. Jadi untuk teman-teman yang sudah kena trailing stop maka happy cuan, nanti baru cari lagi ya titik entry-nya. Bagi yang baru mau entry itu sebetulnya bisa spekulatif buy di sini karena dia berada di area support ya. Supportnya itu 1385 sampai 1400 itu area supportnya. Mudah-mudahan dia masih mampu naik dan hari ini hanya panic sell ya. Kalau misalnya dia sampai breakdown maka sebaiknya exit dulu, jadinya tidak oke lagi. Tapi kalau dia mampu naik kembali maka mudah-mudahan dia mampu mencapai ke area resist di sini 1580. Resist terdekatnya itu 1490. Composite kita masih ya seperti kemarin-kemarin, analisa saya masih seperti di video kemarin. Hari ini muncul pixelnya 1 merah, namun momentumnya masih oke sih, dan ini memang sudah deket ya dengan resist trendnya. Jadi kalau teman-teman yang belum melihat video saya kemarin silahkan dilihat. Dia jaraknya tinggal, karena hari ini dia naik 0,8%, artinya kira-kira sisa 2%-an lagi dia mencapai resist trendnya. Nih resist trendnya. Mudah-mudahan jadi besok masih mampu ya. Di hari Jumat mungkin teman-teman sebaiknya pantau
Jadi mulai standby, jangan lupa pasang trailing stopnya bagi yang belum pasang trailing stop. Karena hari Jumat biasanya adalah hari profit taking, juga dia sudah mulai mendekati area resist. Jadi kalau misalnya indeks kita merah dan koreksi-koreksi kecil itu masih wajar ya, dia masih koreksi sehat. Kalau indikator MACD-nya ini masih oke, dia masih membuka. Hanya stokastiknya memang sudah mulai menutup. Artinya kalaupun dia merah atau koreksi, koreksinya masih sehat. Kita bisa menggunakan momen saat indeks kita koreksi untuk buy on weakness ya. Buy on weakness. Area support. Area support ini bisa menjadi support 5380. Selama indeks kita bertahan di atas EMA 8 itu sebetulnya masih oke juga. Dan 5380 itu merupakan neckline ya. Neckline weekly-nya itu merupakan ada pattern cup and handle. Jadi kalau teman-teman lihat di video saya kemarin, ini ada pattern begini. Nah, ini mudah-mudahan dia akan naik setinggi kedalaman cupnya. Jadi begini ya, seperti ini. Jadi mudah-mudahan dia akan naik setinggi itu juga. Jadi ini kesempatannya sangat bagus sekali. Walaupun dia kena resist trendnya, misalnya kan kemarin saya begini ya, ini resist trendnya. Walaupun dia kena di sini, ada potensi dia koreksi, pullback, retrace ke area sini, yang merupakan sekaligus itu neckline dari cup and handle-nya. Nah, jadi gunakan momen-momen itu untuk buy on weakness. Ini adalah yang di sini yang saya mau tunjukkan, ini adalah screener dari WIN. Tapi ini screener kemarin ya. Jadi ini ada tanggalnya yaitu 10 November. Nah, dari screener ini adalah contoh screener momentum. Screener momentum. Perintahnya untuk teman-teman yang sudah menjadi member maka bisa tes. Perintahnya adalah S, TTM, GC, D, atau teman-teman bisa lihat aja ya di room member. Itu ada perintah daftar perintah-perintahnya. Jadi screenernya memang banyak, tapi yang saya tunjukkan ini adalah salah satunya. Kenapa sih menggunakan screener momentum? Karena saat indeks ataupun saham dan emiten-emiten sudah strong uptrend, jadi kita nggak bisa lagi menggunakan screenernya tuh stokastik. Stokastik Golden Cross dan MACD Golden Cross. MACD Golden Cross itu kita sudah nggak bisa pakai. Karena rata-rata semuanya sudah Golden Cross, si stokastiknya sudah Golden Cross, MACD juga Golden Cross. Yang kita bisa gunakan adalah momentum. Jadi kita mencari saham-saham yang masih ada momentumnya menanjak. Momentumnya masih ada ya, jadi masih ada power untuk naik. Contohnya seperti ini, kemarin ini ada screenernya menemukan SMBR, WG, Wika, dan Wood. Ini teman-teman bisa cek sendiri ya, ini harga lastnya. Jadi pagi-pagi 9.34 AM. Dan sekarang teman-teman bisa lihat ya, di hari ini SMBR, WG, Wika, Wood harga last price-nya itu sudah berapa. Itu sudah naik. Memang ini adalah screener mentah, jadi artinya teman-teman tetap harus analisa lagi secara mandiri. Misalnya saham-saham ini memang masih ada momentum, tapi kan kita harus lihat ya, dia supportnya ada di mana, resistnya ada di mana, lalu apakah sudah di dekat resist, apakah dia akan retrace, itu kan tetap kita harus analisa. Jadi nggak bisa langsung menggunakan screener ini langsung kita HK, itu nggak bisa ya. Untuk teman-teman yang bingung HK itu apa, artinya hajar kanan. Hajar kanan atau beli di offer ya, beli di best offer. Untuk teman-teman yang memang sudah menjadi member, maka silakan ya gunakan fasilitas ini. Kalau ada yang bingung, maka teman-teman bisa tanyakan di room membernya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Happy cuan. Untuk yang sudah cuan, jangan lupa pasang trailing stop. Kalau teman-teman merasa video ini sangat membantu, jangan sungkan-sungkan ya, klik share dan bagikan ke temannya agar bisa ikutan cuan juga. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!